Perkenalkan, nama saya Arham. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Al-Azhar Palu. Di sini saya diberikan tugas ujian akhir semester dari seorang dosen Fakultas Agama Islam untuk mewawancarai orang tua yang mempunyai anak umur 7 sampai 12 tahun. Mungkin langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama, Ustazah. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arham ya, mahasiswa Unisa ya. Jadi peran orang tua, di sini sebagai pendidikan paling pertama atau madrasatul ula bagi anak-anak ya. Karena orang tua ini merupakan lingkungan awal bagaimana kita mendidik anak. Pendidikan itu dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu siapa dalam lingkungan keluarga itu orang tua ya, kedua orang tua. Nah, apa tadi pertanyaannya? Membentuk karakter ya. Iya. Ya. Jadi orang tua ini peran ini sangat krusial ya dalam pembentukan karakter anak. Ketika orang tua pendidikannya orang tuanya kan sesuai juga dengan jenjang pendidikan mereka. Ada orang tua kadang yang tidak menempuh jenjang pendidikan yang misalnya cuma tamat SD. Ada yang orang tua yang memang pendidikannya bagus, sehingga itu akan berpengaruh dengan pendidikan anak. Di mana mereka bersekolah itu semua akan berpengaruh. Jadi pendidikan yang paling bagus ini adalah pendidikan yang pola asuh ya, misalnya pola asuh yang demokratis, karena ada beberapa pola asuh itu kan berpengaruh pada mereka punya perkembangan ya. Jadi ada beberapa peran orang tua, peran pentingnya ya dalam membentuk karakter anak. Yang pertama, bagaimana orang tua ini dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, kita kalau mau mengajar anak-anak, kita dulu yang belajar dulu. Jadi jangan cuma asal memerintah anak, tapi pendidikan itu dari kita dulu. Ketika kita mau menyuruh mereka misalnya pendidikan agama, misalnya mau menyuruh sholat, itu dimulai dari kita dulu. Jadi ada kesesuaian antara perintah dengan siapa yang memerintahkan. Jadi konsisten ya. Kita menyuruh sholat, kita juga orang tua harus sholat dulu, supaya karena anak ini sifatnya mereka melihat, mengamati. Mereka itu mengamati dan memantau, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, dan itu akan menjadi pendidikan untuk mereka. Ketika mereka melihat orang tuanya tidak sholat, otomatis itu akan menjadi pendidikan untuk mereka. Mereka ketika disuruh sholat tidak bakalan sholat karena lingkungannya juga tidak mendukung. Misalnya ketika orang tua juga berkata-kata kasar, nah itu akan menjadi pendidikan karakter untuk anak-anak. Jadi bagaimana caranya kita orang tua sebagai orang yang ditiru, sebagai orang role modelnya ya, memberikan keteladanan untuk anak-anak. Nah, jadi harus konsisten antara perkataan dan perbuatan itu tadi. Kalau kita mau mereka itu jadi anak yang baik, harus kita bermula dari kita dulu. Kita harus menyuruh mereka membersihkan, rajin dan lain sebagainya, harus bertanggung jawab. Kita juga dari orang tua harus bertanggung jawab juga. Jadi ada kesesuaian antara perkataan itu dan perbuatan ya. Kemudian kita harus memberikan pendidikan karakter untuk mereka. Nah, jadi orang tua itu bertanggung jawab. Orang tua itu punya tanggung jawab. Itu akan dipertanyakan di hadapan Allah nanti, bagaimana mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter, bagaimana mereka harus memberikan nilai-nilai norma di dalam rumah tangga ya. Kemudian harus menjelaskan tentang perilaku buruk. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dapat yang ini. Ketika kamu berbohong, ini yang kamu dapatkan. Jadi kita jelaskan seperti itu sama mereka. Dan juga kita memberikan mereka dukungan, berikan mereka kasih sayang, apa yang mereka butuhkan, karena anak ini semua punya potensi dan itu pasti harus berkembang potensinya. Jadi ketika dia misalnya, mama saya mau pengen jadi ini, saya mau pengen jadi mengaji, pengen suaranya misalnya bagus, dia mau mengaji, kita kasih dukungan. Oh iya, kalau memang itu mau kamu, nanti dikasih dukungan. Jangan apa yang mereka inginkan selalu kita patahkan. Nah, itu akan menjadikan mereka itu tidak punya karakter. Nanti mereka punya mental itu jadi ciut begitu, tidak punya orang yang punya tidak jadi anak yang tidak punya mentalnya tidak akan kuat, tidak akan kokoh, karena setiap apa yang mereka inginkan kita patahkan lagi, terus usah ikut yang begitu. Padahal anak ini punya potensi, apa saja yang mereka inginkan kita dukung. Jadi kita berikan mereka kasih sayang, kemudian berikan mereka ruang untuk mengekspresikan dirinya.
Jadi kita tanyakan apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, selalu ditanyakan supaya mereka lebih merasa berharga ya, seperti itu. Dan juga kita membangun komunikasi yang baik dengan anak, karena itu semua akan menyebabkan anak itu tidak karakternya kurang bagus. Karena apa? Di saat dia membutuhkan kita tidak ada. Jadi kita bangun komunikasi yang baik sama mereka, berikan mereka waktu yang luang untuk kadang bertanya apa ada masalah apa hari ini di sekolah misalnya. Jadi kasih mereka ruang ya. Dan kita juga harus membimbing mereka, karena memang anak ini adalah tanggung jawabnya kita. Jadi bukan cuma sekedar melahirkan mereka, bukan cuma sekedar kita dikasih melahirkan kemudian kita memberikan nafkah, bukan. Tapi pendidikan itu paling penting, pendidikan agama, pendidikan karakter. Jadi kita kita membimbing, kita arahkan mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu kita arahkan artinya kita dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya berikan mereka pertimbangan, misalnya kalau kamu seperti ini nantinya begini, diarahkan ya. Karena memang anak-anak ini, apalagi misalnya anak-anak SMP lagi mencari-cari jati dirinya, masa-masa ini transisinya ya. Jadi orang tua itu bagaimana ininya lah, dia bisa membangun bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan hal-hal yang dibutuhkan agar perkembangan karakternya ini bisa tercapai, seperti itu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan kedua dari saya, Ustazah mempunyai anak berapa? Oke, kalau anak ini yang usia balita ada 3, kalau usia sekolah ada 3 juga. Ada yang kelas 1 SD, kelas 2 dan kelas 4. Oke, dari ketiga anak ustazah yang sudah sekolah, bagaimana ustazah melihat psikologi perkembangan mereka? Kalau mau melihat perkembangannya ya, perkembangannya kan dibagi ada 3 ya. Perkembangan kognitif, ada perkembangan afektif, ada psikomotor. Jadi kita tahu kalau kognitif ini kemampuan ininya ya, IQ-nya misalnya, kemampuan berpikirnya. Ya, kalau saya melihat yang anak kelas 4 ini ya, dia kan sudah mulai matang ya, karena sudah kelas 4 SD. Alhamdulillah agak anaknya ini, kalau mau bilang IQ-nya ini kognitifnya ini ya lumayan, mungkin kalau bisa dihitung 80 ya, 80 dia punya perkembangan kognitifnya. Kemudian kalau lihat afektifnya ya, ini masih perlu lagi ya, masih perlu dilatih lagi, masih perlu diberikan pendidikan yang baik, karena memang anaknya agak aktif. Kadang misalnya dia main-main, kadang ya mungkin karena terlalu aktif, lari-lari, kadang ya masalah-masalah sikap ini kan, ini paling penting kita tanamkan sama anak. Kadang dia sudah lupa permisi kayak begitu-begitu saking aktifnya. Tapi kalau psikomotornya itu sudah bagus sekali, karena memang anaknya itu tadi aktif. Kemudian yang kedua tadi, yang anak nomor 2 yang SD kelas 2 ya, itu anaknya ustazah ini semua sama, 3 orang ini alhamdulillah cepat. Masalah kognitifnya, anak-anak kan kadang kalau kita mau melihat IQ-nya itu biasa dilihat dari penguasaan bahasa. Ketika dia mau dilihat IQ-nya bagus, bagaimana dia bisa menguasai bahasa itu cepat. Misalnya masih usia berapa, 1 tahun sudah bisa menyusun kata ya, bisa dilihat dari situ. Jadi mereka semua cepat, agak cepat kalau masalah berbicara. Penguasaan kosakata itu lebih cepat. Kemudian yang 2, 3 ini mereka semua dari 6 orang ini sama semua, cepat mereka berbicara. Afektifnya juga yang kelas 2 dan 3 ini juga alhamdulillah sudah bagus perkembangannya, tidak ada yang lambat, tidak ada yang ini ya, semua sesuai dengan tahap perkembangan usianya, semua tidak ada yang lambat alhamdulillah. Dan psikomotornya juga begitu, cuman yang satu ini ya agak ini, kalau masalah kecepatan misalnya, kalau yang si Fajira ini kalau dia disuruh misalnya agak cepat, kalau yang satu ini agak ini ya, tapi geraknya mereka itu motorik kasar dan halusnya itu sudah bagus, karena memang sudah kelas 1 dan kelas 2 ya, tinggal saja dilatih lagi supaya lebih mampan lagi, seperti itu. Ya baik, itulah tadi pertanyaan dari saya Ustazah.
saya akhiri, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.